Halo Rek, yo apa kabare? Selamat datang kembali neng channelku yo. Kali ini aku harap membahas perbedaan antara Surabaya dan Prague. Dari intro tadi mungkin kalian sudah bisa menebak aku berasal dari mana. Kalau jawabannya Surabaya, yap, kalian benar sekali. Jadi singkat cerita, aku berasal dari Surabaya, aku lahir dan besar di sana. Lalu beberapa tahun lalu, aku pindah ke Europe, tinggal di Jerman, lalu pindah dan stay di ibu kota Ceko, yakni Prague. Kalau kalian belum pernah mendengar kota ini sebelumnya, maka inilah kesempatan kalian untuk mengenal kota tercantik se-Eropa. Pertama-tama kita akan membandingkan kedua kota tersebut dalam segi area dan populasi. Praha dan Surabaya sama-sama memiliki status ibu kota. Bedanya, Praha merupakan ibu kota dan kota terbesar di negara ini, negara Ceko, sedangkan Surabaya merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Timur dan merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kalau ditinjau dari rasio antara jumlah penduduk dan luas areanya, Surabaya tentunya lebih padat. Hal ini bisa kalian lihat misalnya di keramaian jalan di Surabaya. Kalau dibandingkan di Prague terasa sepi sekali. Bahkan saat aku pertama kali datang ke sini, Prague seolah-olah bukan kota yang begitu besar kalau dibandingkan dengan Surabaya. Di Prague juga padat sih, tapi kepadatan di Prague itu biasanya karena keramaian turis atau wisatawan asing yang mengunjungi kota Prague karena mereka ingin melihat kecantikan dari kota ini. Sedangkan kalau di Surabaya, kalian tahu sendiri kan, ramainya kenapa? Bonek. Perbedaan selanjutnya adalah pemandangan kota. Dari perspektif seorang turis, aku bisa bayangin kalau saat pertama kali aku mengunjungi Surabaya, mungkin kesan pertamaku tentang kota ini adalah Surabaya adalah kota yang bersih dan hijau. Dalam satu sisi hal itu mungkin benar. Coba kalau kalian misalnya jalan-jalan ke tengah kota Surabaya, kalian bisa lihat jalannya sangat bersih dan taman di kota pun sangat terawat. Aplaus untuk Bu Risma. Tapi dari sisi lain, banyak daerah-daerah pinggiran kota Surabaya yang terlihat jauh dari definisi bersih dan hijau. Di Surabaya kalian bisa melihat kontras yang begitu besar antara skyscrapers dengan pasar krempieng, perumahan elit dengan perkampungan, keteraturan dan keamburadulan. Sedangkan di Praha, pertama kali kalian mengunjungi kota ini, kalian akan disuguhi dengan pemandangan kerajaan khas Eropa sekitar ratusan tahun silam, di mana banyak bangunan Renaissance, Baroque, dan juga Gothic berdiri di sini. Kombinasi tersebut tentunya kalian berasa di suasana kerajaan, kondisinya lebih teratur, kotanya bersih, dan semua terlihat memanjakan mata. Bahkan kalau di Surabaya, banyak warga Surabaya yang membanggakan taman-taman dari kota Surabaya. Misalnya Taman Bungkul, yang dengar-dengar beberapa tahun lalu terpilih dari taman tercantik se-Asia Tenggara atau apa gitu. Di sini banyak taman-taman yang lebih besar, lebih bagus, lebih rimbun dari Taman Bungkul. Tidak salah kalau tahun ini Prague terpilih lagi menjadi salah satu kota terhijau di Eropa karena lahan hijaunya banyak sekali di sini. Perbedaan selanjutnya yakni tempat tinggal. Di Surabaya, mayoritas penduduknya tinggal di perkampungan, perumahan, atau mungkin sebagian kecil juga di apartemen. Setiap kepala keluarga biasanya memiliki rumah sendiri, sehingga pembangunannya masih cenderung pembangunan horizontal. Di Prague, mayoritas orangnya tinggal di sebuah flat atau apartemen yang sudah ada atau sudah dibangun, karena lahan di sini harganya sangat mahal sekali. Dan jika kalian ingin membangun bangunan yang baru, rumah atau apartemen baru di kota, perizinannya sangat lebih rumit daripada di Indonesia. Akibatnya pertumbuhan penduduk di sini lebih statis daripada di Surabaya. Banyaknya pembangunan perumahan dan perkampungan di Surabaya menjadi faktor kenapa di Prague terdapat jauh lebih banyak lahan hijau. Karena pembangunan secara horizontal tentu saja memerlukan lebih banyak lahan. Selanjutnya kita bahas perbedaan dari segi transportasi. Panas, macet, polusi, itu semua yang selalu menemaniku saat aku pergi kuliah atau pergi kemanapun di Surabaya menggunakan sepeda motor. Selain cepat dan tinggal gas, sepeda motor menurutku sangat jauh lebih reliable daripada transportasi umum di Surabaya. Aku dari dulu, sejak kecil, nggak pernah yakin buat naik bemo, bus kota, atau LAN, atau transportasi umum apapun di Surabaya, karena aku nggak pernah tahu
nyegatnya itu lewat mana dan turunnya di mana. Kemana-mana lebih gampang pakai sepeda motor. Kalau misalnya macet tinggal nyerobot sedikit, kalau misalnya hujan tinggal pakai jas hujan, kalau panas pakai jaket, dan nyari parkir pun paling gampang pakai sepeda motor di Surabaya. Lain halnya kalau di Prague, karena sarana transportasi umum di sini sangat-sangat reliable sekali. Banyak pilihan transportasi umum mulai dari metro, tram, dan juga bus dengan koneksi yang sangat bagus dan jadwal yang sangat on time. Harganya pun sangat murah, misalnya di sini per tahun aku cuma bayar annual pass yang harganya sekitar 4.000 Czech crowns, dan kalian bisa gunakan annual pass ini setiap tahun sepanjang hari di seluruh kota Praha. Dengan transportasi umum yang sangat bisa diandalkan, tentunya kalian nggak punya alasan untuk keluar dengan menggunakan kendaraan pribadi, sehingga di sini nggak ada yang namanya macet. Alternatifnya kalian bisa nyewa sepeda ontel atau sepeda biasa maupun skuter yang tersedia di mana-mana di setiap sudut kota di Prague. Lalu bagaimana dengan orang-orang di sini? Well, jujur saja pas aku pertama kali datang ke sini, aku berekspektasi bahwa aku bakal diliatin orang-orang selayaknya bule di Indonesia yang diliatin atau diikutin orang sekampung. Lalu tentunya aku harus sadar dan berbesar hati bahwa nggak ada satupun orang yang peduli dengan warna kulit kalian di sini. Banyak sekali orang dari berbagai belahan dunia yang datang ke sini, sehingga nggak ada yang spesial dengan orang Surabaya berkulit sawo matang datang ke negara yang mayoritas berkulit putih. Karena sebagian besar dari orang Ceko adalah ateis alias tidak memeluk agama apapun, musola maupun masjid hampir tidak bisa ditemukan di sini. Kebanyakan gereja di sini pun ramai bukan karena banyak orang yang sembahyang di dalamnya, tapi karena turis-turis yang ingin ambil foto, karena gereja-gereja di sini sangat megah sekali. Berbeda dengan wong-wong Surabaya sing iso luwes dalam berpola tingkah dan berbicara, orang-orang sini cenderung lebih reserved, kaku, dan susah diajak berteman. Tapi sekalinya kalian bisa merebut hati mereka, mereka bakal menjadi koncoplek kalian alias loyal dan bisa menjadi teman yang bisa dipercaya. Nah, jadi itu dia 5 perbandingan antara kota Surabaya dan juga Prague. Biar nggak terlalu panjang, aku berencana untuk membuat part 2 dari video perbandingan ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian ada ide maupun saran mengenai perbandingan apa saja di video berikutnya, part 2 yang bisa kita ulas, langsung saja tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe untuk mengikuti videoku berikutnya. Dan sampai jumpa, salam kayak wong Surabaya, and see ya!